Jemaat yang dikasihi Tuhan, acara kebaktian Natal pada malam hari ini akan segera dimulai. Kami mohon jemaat untuk berdiri karena prosesi akan segera dimulai. Lilin ini dinyalakan sebagai tanda bahwa Allah adalah pencipta terang. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yesus Kristuslah terang besar itu. Kita akan menyalakan lilin ini sebagai simbol terang besar, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir dan bersama dengan kita. Lilin ini dinyalakan sebagai tanda bahwa Allah adalah pencipta terang dan yang berkuasa atas langit dan bumi serta seisinya. Dan Allah adalah sumber terang yang abadi yang memberikan kehidupan kepada kita. Lilin ini dinyalakan sebagai tanda bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan memberi terang dan hidup yang kekal. Lilin ini dinyalakan sebagai tanda nyanyian baru bagi Tuhan untuk memuji dan memasukkan namanya, karena Dia telah menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Lilin ini dinyalakan sebagai tanda Allah yang mengajak kita kepada pertobatan, sehingga kita dimampukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di hadapan Tuhan dan sesamanya. Lilin ini dinyalakan sebagai tanda kegenapan janji Allah akan kelahiran Yesus di kota Betlehem. Di dalam Dia ada terang, kehidupan yang menerangi hidup setiap orang yang menerimanya. Marilah kita memuji Tuhan
Kita bernyanyi dari buku ND nomor 57 ayat 1 dan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan ketika telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarilah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat yang telah ditetapkan pada saat ini, tertulis dalam kitab 1 Petrus bab 1 ayat 21 sampai ayat 22. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya
sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, Kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengetahui segala isi hati kami. Sampai hari ini juga kami menyadari bahwa kami sering berbuat dosa di hadapan-Mu. Kami melakukan tugas mendidik anak-anak dalam keluarga untuk lebih mengenal Engkau. Barangkali kami kurang memberi perhatian dalam membina dan membangun keluarga kami sebagaimana keluarga yang Engkau harapkan dari kami. Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari hari ke hari kami sering menyakiti hati sesama kami, juga perasaan orang tua, sehingga mereka menderita karena kami. Kami juga sering tergoda, bahkan terlena mengikuti suara-suara dari dunia ini, sehingga kami lalai beribadah. Perilaku kami tidak menunjukkan ketaatan kepadamu. Ya Tuhan,
kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, pada saat Natal ini kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukanlah karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan yang jahat. Mampukan kami berjalan menurut terang firman-Mu, agar kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel untuk pesta Natal hari ini, yaitu dari Matius bab 1 ayat 18 sampai ayat 23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut.
Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Hatutubuni Yesus di Bethlehem, mabuan hadameon. Kristus do sileo dame nasitong, holan marhite ibana do boy jongjong damei di rohata, dohot di portibion. Juju nasongonido nasahat tuhita di pesta Natalon. Naik songon lilinok kita, radi sumiahod diri, pajongjong dami di tonga-tongani portibion. Jongjong mahita.
tong tajalo madami di bagasan rohat tabi. Marilah kita sama-sama mengaku iman sebagaimana teman-teman sedunia mengaku imannya kita bersama-sama. Aku percaya anaknya yang tunggal dari Maria mati dan dikuburkan masuk surga dan Isa akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dari suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Duduk. Salam. Warta jemaat, persembahan khusus kebaktian malam Natal hari ini. Setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan yang kita serahkan ke Sekolah Tinggi Teologi HKBP. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Warta kedua, kebaktian Natal pertama 25 Desember 2021. Kebaktian Natal pertama Sabtu 25 Desember 2021 dilaksanakan sebagai berikut. Natal pertama pukul 6.00 WIB. Kelompok WIB 9, WIB 10, WIB 17. Selanjutnya kita cermati. Catatan, bagi yang mengikuti di rumah akan disajikan juga melalui live streaming YouTube HKBP Resort Bandung Timur. Link akan di-share 5 menit sebelum pelaksanaan. Demikian untuk kita perhatikan. Kebaktian Natal kedua 26 Desember 2021 berketepatan di hari Minggu, maka pelaksanaannya sesuai dengan ibadah minggu dan pembagian kelompok juga sesuai dengan jadwal rotasi setiap minggunya dengan urutan sebagai berikut. Kita cermati sesuai di kolom. Mari dimahita sian buku de 500 siap lalu. Tuhan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Parhalado HKBP Bandung Timur menyampaikan kepada kita yang ada di gedung gereja ini, selamat Natal untuk kita semua. Kami juga menyapa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah dan juga yang ada di gedung serbaguna atau di lahan. Selamat Natal untuk Bapak, Ibu, serta saudara-saudara kami sekalian. Firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan peringatan malam Natal ini dari Mazmur 147 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan Allah. Haleluya, sungguh bermazmur bagi Allah itu, kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikian firman Tuhan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu kenyataan dan memang tidak diragukan lagi bahwa Tuhan menciptakan kita dengan kapasitas yang luar biasa. Tuhan menciptakan kita dengan berbagai karunia yang luar biasa. Dan untuk itulah kita wajib memuji, menyembah Dia di dalam keagungannya. Pemazmur mengajak kita untuk merenungkan kembali apa yang telah dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal itu telah dinyatakan bahwa Allah mau mengembalikan umat ciptaannya, umat kesayangannya. Ketika dia jatuh terpuruk, ketika dia bergumul, ketika dia mengalami kelemahan, Tuhan hadir dengan Immanuelnya. Hal itu telah dinyatakan di dalam firman-Nya. Tuhan tidak membiarkan orang-orang yang dikasihinya larut di dalam kesusahannya, larut di dalam penderitaannya, larut di dalam pergumulannya. Dan hingga saat ini kasih Tuhan nyata dalam hidup kita, dan itulah yang kita rayakan di malam Natal yang kudus ini. Allah hadir dengan kasih-Nya. Peristiwa kandang domba Bethlehem mengingatkan kita orang yang percaya bahwa semua orang-orang yang dikasihinya dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesarannya.
untuk menyatakan kemuliaannya. Manusia dilibatkan dalam pekerjaan-pekerjaan mulia di dunia ini. Manusia dilibatkan dalam karya-karya yang besar di dunia ini. Para gembala yang dianggap kecil, yang dianggap rendah, dipakai Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Orang Majus, para ilmuwan, ahli bintang, dan yang lain-lain, semua dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Dan karya Tuhan tidak berhenti di situ. Hari ini juga, karena Kristus telah lahir di kota Daud, mempergunakan hidup kita untuk menyatakan kebesarannya. Allah hadir dengan kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Tiada yang dapat kita lakukan selain memuji dan memuliakan Tuhan. Makanya pemazmur mengajak kita, bermazmurlah bagi Allah. Dan bermazmur bagi Tuhan itu adalah indah, baik. Kita layak memuji Tuhan karena penyertaannya. Sukacita besar di mana Allah telah menyelamatkan kita. Kalau kita merenungkan perjalanan kehidupan kita, kilas balik di tahun 2021 ini, betapa Allah si pemilik kehidupan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Kita selamat dari badai COVID-19. Mungkin beberapa orang dari sekitar kita, sahabat kita, keluarga kita, sudah mengakhiri pertandingan hidupnya gara-gara badai COVID ini. Tetapi puji Tuhan, kita masih diperkenankan saat ini memuji memuliakan namanya. Ada maksud Tuhan di sana. Bagaimana kita memahami maksud Tuhan itu? Dan di perayaan Natal ini ada kabar baik kepada kita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Dan hal ini membuktikan orang lagi tidak bertanya kapan Yesus lahir, tanggal berapa Yesus lahir, kapan sebenarnya Yesus lahir. Jawabannya adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Kalaupun besok kamu ditanya, jawab dengan tegas, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Yang artinya setiap hari bukti kelahiran Yesus itu harus nyata dalam hidup kita. Ada proklamasi surgawi, damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Natal berarti Allah melawat umatnya. Allah melawat hidupku, Allah melawat hidupmu dalam situasi apapun. Tuhan melawat dan menenangkan hati kita, seraya menyapa kita, jangan takut bahwa Yesus Juru Selamat telah hadir di tengah-tengah dunia ini. Allah mau memulihkan kehidupan kita. Sebagaimana yang disampaikan oleh pemazmur ini. Memulihkan persaudaraan yang rusak. Memulihkan kehidupan yang terambang-ambing dirasuki dengan ketakutan. Allah membangun kembali dan mengumpulkan anak-anak Tuhan yang tercerai-berai. Natal ini berarti nyata penyertaan Tuhan. Kita tidak dibiarkan berjalan sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Immanuel. Bukti penyertaan Tuhan itu ada sukacita besar dalam hidup kita. Kidung Jemaat nomor 332 ayat 2. Tiap hari Tuhan besertamu. Tiap jam dihibur hatimu. Diangkatnya bila aku jatuh. Dihalaunya musuhku kejam. Itulah penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merasakan Immanuel itu? Memang hidup ini tidak selalu enak, tetapi Allah menyertai kita. Kita tidak selalu sehat, tetapi Tuhan menyertai kita. Kita tidak selalu sukses,
dan bahkan menghadapi banyak tantangan dan pergumulan, tetapi Tuhan menyertai. Tuhan tahu bahwa kita punya banyak beban dalam kehidupan ini. Kita punya banyak persoalan, kita punya banyak pergumulan, tetapi Immanuel, Tuhan beserta kita. Masalah atau persoalan itu tidak kita undang dan tidak kita ingini, namun kenyataannya selalu datang. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya kuat kokoh karena Tuhan telah melawat kita. Kini bagaimana kita menjaga kehidupan ini, menata hidup ini. Bagaimana kita merasakan lawatan Tuhan. Makna Natal itu harus kita pelihara dan kita jaga. Jangan biarkan dicuri oleh masalah-masalah yang kita hadapi. Jangan biarkan makna Natal itu dicuri oleh rasa ketakutan dan kekhawatiranmu. Biarkan cahaya kemuliaan Tuhan menyinari hidup. Natal berarti lahir. Kristus sudah lahir dan hidup membawa semangat yang baru. Meski perayaan Natal ini sebentar lagi akan berlalu, tetapi gema Natal itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Sebab pintu kandang domba di Bethlehem selalu terbuka untuk kita semuanya. Tujuan Natal adalah pemulihan, penyembuhan, penyelamatan. Dunia yang kita hidupi sekarang ini benar-benar sakit. Tapi jangan biarkan hidupmu mau terperangkap oleh kesakitan itu. Karena Tuhan hadir dan Tuhan mau memulihkan dan menyembuhkan. Pesta Natal ini membuka mata rohani kita untuk melihat bahwa dunia ini sudah berada dalam degradasi moral. Adanya ketidakpedulian, tidak takut lagi melakukan dosa. Apa yang dilakukan hanya memenuhi keinginannya sendiri. Kasih Tuhan lama-kelamaan menjadi sirna. Kerendahan hati dan rasa syukur sudah menjadi barang mahal. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itulah Tuhan menyapa kita. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Juru Selamat di kota Daud. Telah lahir bagimu penyelamat di kota Daud. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 10 jelas menyapa kita. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda dan kepada kaki laki-laki. Satu hal yang diingatkan kepada kita, Natal menekankan kerendahan hati. Tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini selain kasih setia Tuhan yang besar. Setiap hari atau setiap saat Natal itu harus bersuara dan berarti bagi kita. Memahami arti Natal yang sesungguhnya, artinya kita tidak larut dalam pergeseran-pergeseran makna. Palungan yang dulunya menggambarkan kerendahan hati, palungan yang dulunya menggambarkan kesederhanaan, biarlah tampilan palungan di Bethlehem itu menjadi nyata dan mengarahkan kehidupan kita tetap hidup dalam kerendahan hati dan kesederhanaan. Jangan dirubah menjadi palungan zaman now yang menggambarkan kemewahan, yang menggambarkan kehura-huraan. Tetaplah bercahaya. Sekecil apapun cahaya yang kamu miliki, itu sangat berarti karena Kristus telah lahir di kota Daud. Menyalakan lili kecil jauh lebih berguna daripada mengutuki kegelapan. Biarlah Tuhan menyatakan rencananya di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Tuhan menyatakan suatu rancangannya dalam kehidupan kita. Yusuf yang sempat memikirkan hal yang tidak baik dan meninggalkan Maria dengan kondisi yang butuh dampingan, tetapi dia sadar bahwa ada yang nyata di luar pikirannya.
Itu adalah pekerjaan Tuhan. Dia mendengarkan suara Tuhan. Yusuf memperoleh penguatan dari Tuhan supaya dia tidak ragu dan bimbang. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Perbuatan Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria menjadi istrinya. Dengan suatu harapan dan iman, ia merespon apa yang disampaikan Tuhan dalam hidupnya. Sesungguhnya, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan itulah respon kita akan berita Natal itu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Tuhan menyapa kita, jangan takut, aku akan menyertai engkau. Kita amini, sesungguhnya jadilah padaku menurut perkataanmu. Marilah kita terima Yesus Kristus yang lahir di kandang domba Betlehem. Biarlah hati kita menjadi palungan yang hidup di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Natal itu membawa kita ke dalam pengampunan, mensyukuri semua karya Tuhan. Firman ini dibuka dengan haleluya, diakhiri dengan haleluya. Hal itu menggambarkan bahwa hidup kita diawali dengan rasa syukur dan diakhiri juga dengan rasa syukur dan puji-pujian kepada Tuhan. Mari kita syukuri semua karya Tuhan dalam hidup kita. Selamat Natal. Amin. Bapa dalam sorga, berkati firman-Mu, menguatkan hati dan pikiran kami, seraya membekali kami untuk semakin kuat menjalani hari-hari hidup ini ke depan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menaungi hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita sambut firman Tuhan melalui buku Ende nomor 614. Oh,
Sekarang kita sungguh bersuka cita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus yang nyata merupakan kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih setianya kepada manusia. Waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya yang sudah limpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang tulus tidak terhalang oleh dosa kami. Sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus
dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kelahiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah pada-Mu. Bukalah pintu orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Sertai lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Natal untuk kita semua. Dihamu amanami dohot inanami keluar sian pitu samping mahita alana di jolo nunga penuh. Dilekai mematiki molate. Cek, cek. Cek, cek.
Yang ke atas naik ke atas. Yang ke atas naik ke atas. Di depan ada, di depan aja. Langsung masuk ke depan, ke depan, ke depan. Langsung masuk ke depan, bisa ke depan. Sebelah sana juga bisa, sebelah sana masih bisa. Sebelah sana Mang masih bisa, Amang mengusung. Langsung ke atas, di bawah udah hampir penuh, langsung naik ke atas. Di atas masih kosong, coba naik ke atas. Kalau di bawah udah hampir penuh. Yang satu keluarga kami izinkan untuk satu bangku. Dari 4 bisa 6. Yang satu keluarga, suami istri dan anak, bisa diperrapat duduknya. Yang satu keluarga kami izinkan untuk rapat duduknya, biar bisa masuk yang lain. Yang 3 orang kalau keluarga bisa jadi 4 orang. Yang 4 orang satu bangku bisa 6. Kalau keluarga, suami istri dan anak. Yang di atas juga kalau masih bersaudara, bisa dekat duduknya, biar bisa masuk yang lain. Sekali lagi untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kalau yang masih berkeluarga, suami, istri, dan anak, duduknya bisa rapat. Untuk perhalado, pintu tengah dibuka biar bisa masuk bangku di teras.
Oh ya, habis prosesi. Oke, siap. Situa Manik, setabi amang Situa Manik, stokin na amang jolo prosesi ma asa dibuka. Sekali lagi untuk masih yang bersaudara, duduknya bisa berdekatan. Yang bersaudara antara orang tua dan anak. Cek 1, 2. Mungkin di